Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang telah diberikan. Tak lupa pula kita kirimkan selawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita ucapkan karena kita semua masih diberikan nikmat badan yang sehat, sehingga kita semua bisa bertemu pada pembelajaran hari ini, walaupun dengan kondisi yang seperti ini melalui Zoom meeting. Sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang sakit atau tidak mengikuti pertemuan hari ini? Sepertinya semua hadir ya. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, apakah ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Nah, betul sekali. Materi yang kita bahas minggu lalu adalah strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Jadi, apakah ada yang masih ingat apa itu strategi belajar sesuai dengan gaya belajar? Nah, jadi strategi belajar sesuai dengan gaya belajar adalah pendekatan yang mempertimbangkan preferensi individu dalam memproses informasi. Terdapat beberapa gaya belajar umum, yaitu visual, auditori, kinestetik, dan reflektif. Strategi belajar sesuai dengan gaya belajar melibatkan penggunaan metode yang sesuai dengan preferensi individu tersebut. Hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi belajar. Dengan mengidentifikasi gaya belajar seseorang, individu dapat memilih dan mengadaptasi strategi belajar yang sesuai untuk mendukung pemahaman dan pencapaian tujuan belajar mereka. Nah, sebelum memulai materi, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami pengertian motivasi belajar. Kedua, siswa mampu memahami jenis-jenis motivasi. Ketiga, siswa mampu memahami fungsi motivasi dalam belajar. Keempat, siswa mampu memahami unsur-unsur motivasi belajar. Kelima, siswa mampu memahami upaya untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang keenam adalah siswa mampu menyimpulkan materi pada pertemuan hari ini. Oke, saya mempunyai satu motivasi untuk kalian agar kalian lebih semangat belajar lagi. Motivasi ini adalah motivasi dari almarhum B.J. Habibie yang berbunyi, keberhasilan bukanlah milik orang pintar, tetapi keberhasilan adalah kepunyaan atau milik mereka yang senantiasa berusaha. Nah, seperti yang kalian lihat pada slide pertama PPT tadi, hari ini kita akan membahas materi meningkatkan motivasi dalam belajar. Mungkin dari kalian ada yang mengalami penurunan motivasi belajar. Nah, materi ini sangat cocok untuk kalian yang mengalami penurunan motivasi belajar. Pada materi ini kita akan membahas apa itu motivasi belajar, jenis-jenis motivasi, fungsi motivasi dalam belajar, unsur-unsur apa saja yang mempengaruhi motivasi, serta upaya-upaya apa saja yang dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, pada pembahasan pertama saya akan menjelaskan
Apa sih motivasi belajar itu? Sebelumnya di sini apakah ada yang tahu apa itu motivasi? Atau apa sih motivasi belajar itu? Nah, betul sekali. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari belajar. Jadi, belajar adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dalam upaya mencapai tujuan. Abdillah menyimpulkan bahwa belajar merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah laku, baik melalui latihan dan pengalaman yang menyangkut aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotor untuk memperoleh tujuan tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa belajar akan membawa perubahan-perubahan pada individu yang belajar, baik dari ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, minat, watak, dan juga penyesuaian diri. Nah, motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu mover, yang berarti dorongan atau daya penggerak. Banyak ahli yang sudah mengemukakan pengertian motivasi dengan berbagai sudut pandang mereka masing-masing. Namun, intinya tetap sama, yaitu sebagai suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, motivasi belajar merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri seorang individu, di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu. Menurut Kompri, motivasi belajar merupakan segi kejiwaan yang mengalami perkembangan, artinya terpengaruh oleh kondisi fisiologis dan kematangan psikologis siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar merupakan faktor penting yang mempengaruhi individu dalam melakukan kegiatan belajar, karena motivasi tersebut menjadi dorongan yang menggerakkan individu untuk mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari motivasi belajar, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Setelah kita mengetahui pengertian dari motivasi belajar ini, kita beralih ke jenis-jenis motivasi. Masni menjelaskan jenis motivasi dari dua sudut pandang, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri pribadi seseorang yang disebut motivasi intrinsik, dan motivasi yang berasal dari luar diri seseorang yang disebut motivasi ekstrinsik. Kita akan membahas lebih rinci tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi, motivasi intrinsik adalah jenis motivasi yang berasal dari dalam diri individu, tanpa ada orang lain atau paksaan dari luar, tetapi didasarkan atas kehendak dan kesadaran individu itu sendiri. Nah, motivasi ekstrinsik adalah jenis motivasi yang muncul sebagai akibat adanya pengaruh-pengaruh dari luar diri individu, baik itu berupa ajakan, perintah, atau paksaan orang lain, sehingga dalam kondisi tersebut individu mau melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya adalah fungsi motivasi dalam belajar. Sebelumnya, apakah ada yang tahu fungsi dari motivasi belajar? Oke, jadi fungsi motivasi dalam belajar menurut Winarsi ada 3 fungsi. Yang pertama adalah mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang dilakukan. 2. Menentukan arah perbuatan keadaan yang ingin dicapai. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Yang ketiga adalah menyeleksi perbuatan.
yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan. Selanjutnya adalah unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi dalam belajar. Emda mengatakan beberapa unsur-unsur yang mempengaruhi motivasi belajar adalah yang pertama, cita-cita dan aspirasi siswa. Cita-cita akan memperkuat motivasi belajar siswa, baik itu motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik. Yang kedua adalah kemampuan siswa. Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan dan kecakapan dalam pencapaian. Yang ketiga adalah kondisi siswa. Kondisi siswa yang meliputi kondisi jasmani dan rohani. Contohnya, seorang siswa yang sedang sakit akan mengganggu perhatian dalam belajar. Yang keempat adalah kondisi lingkungan siswa. Lingkungan siswa dapat berupa lingkungan alam, lingkungan tempat tinggal, teman sebaya atau sepergaulan, dan kehidupan bermasyarakat. Nah, kita sekarang berada pada materi terakhir dan pembahasan yang paling penting dalam materi ini. Pembahasan itu adalah upaya meningkatkan motivasi belajar. Wina Sanjaya mengemukakan upaya untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang jelas dapat merangsang minat belajar siswa. Semakin jelas tujuannya, maka akan semakin kuat pula motivasi dari siswa tersebut. Oleh karena itu, guru perlu menjelaskan tujuan yang ingin dicapai sebelum proses pembelajaran dimulai. Yang kedua adalah membangkitkan minat siswa. Ketika siswa tertarik untuk belajar, mereka akan termotivasi untuk belajar. Sebagai guru, sangat penting untuk menerapkan beberapa metode untuk merangsang minat siswa. Yang ketiga, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Contohnya adalah menggunakan metode ice breaking atau bermain game saat proses pembelajaran. Keempat, memberikan pujian yang wajar terhadap setiap keberhasilan siswa. Memberikan pujian ini seperti jika siswa mengalami peningkatan dalam pembelajarannya. Kelima, memberikan komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. Terakhir adalah menciptakan persaingan dan kerjasama dalam kegiatan pembelajaran. Nah, pembahasannya telah selesai. Apakah ada yang ingin bertanya tentang materi ini? Sepertinya sudah jelas. Selesailah materi kita hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan pembahasan kita hari ini? Ya, betul sekali. Jadi, kesimpulannya adalah motivasi belajar merupakan faktor penting yang mempengaruhi individu dalam melakukan kegiatan belajar. Karena motivasi tersebut akan menjadi dorongan yang menggerakkan individu untuk mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Sebelumnya, saya akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya akan saya tampilkan di PowerPoint. Silakan ditulis soalnya. Apakah sudah selesai? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertemuan hari ini sudah cukup. Pertemuan berikutnya kita akan membahas cara meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Sebelum saya menutup pertemuan hari ini, marilah kita membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
selesai. Sekian untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.